Shut up and sit down. Kota pertama, kolektor Ciwates CRV A7. Sampai Halo Sobat Kolongmania, masih berjumpa dengan saya di Kolongmania YouTube channel. Pada konten kali ini saya akan bahas tentang keturangan burung merpati, yaitu prinsip kesesuaian dari burung merpati yang mempengaruhi kinerja baik terbang maupun turunnya. Sebagai pembukaan, ini kita lihat tarung burung merpati kolong dari burungnya dari tim Romas Semarang. Kita lihat burung ngawali di depan. Nah, sangat indah, sangat cantik, dan meninggalkan lawannya dengan sangat jauh. Lantas, apa sebenarnya yang membuat burung ini mempunyai kelebihan seperti itu? Terbang cepat, lurus di atas, dan ucul atau medilnya juga baik. Oke, mari kita pelajari satu persatu. Sebelumnya, keberadaan katurangan pada merpati tinggian semakin lama kian lekang oleh waktu. Sedikit demi sedikit penggemar mulai mengabaikannya. Meski belum pernah ada penelitian ilmiah tentang keberadaan katurangan burung merpati ini, masyarakat penggemar merpati zaman dulu sangat mempercayai adanya prinsip bawaan dan kesesuaian ini. Penilaian katurangan dapat dibedakan menjadi 3 bahasan, yaitu katurangan perangkat, katurangan perilaku, dan yang ketiga adalah katurangan warna. Oke, kita bahas satu persatu dari 3 katurangan tersebut. Yang pertama yaitu katurangan perangkat atau anatomi. Saat menilai kinerja merpati tinggian, kita tidak bisa hanya memakai pedoman pada salah satu perangkat saja, karena pada burung merpati keberadaan perangkat-perangkat tersebut saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Perangkat-perangkat yang mempengaruhi pun juga berbeda menurut pengelompokannya. Pengelompokan yang dimaksud yaitu perangkat-perangkat anatomi yang mempengaruhi antara lain gaya terbang, turun, serta kecepatan dan kecerdasannya. Dari sini akan memudahkan kita dalam memilih burung sesuai yang kita butuhkan. Untuk bermain jarak pendekkah, jauhkah, memerlukan ketinggian maksimalkah, atau cukup tanggung? Karena cara permainan pada setiap daerah berbeda-beda peraturannya. Untuk mempermudah akan saya uraikan sebagai berikut. 1. Perangkat yang mempengaruhi gaya terbang. Adapun perangkat yang mempengaruhi antara lain bahu, tulang dada, bentuk dada, letak tulang dada, pegangan, bulu, sayap, dan ekor. Perangkat-perangkat tersebut mempengaruhi gaya start terbang burung baik lurus ataupun memutar, gaya terbang pulang baik lurus ataupun zigzag, langkah terbang panjang atau pendek, dan ritme pelan ataukah cepat. Semua karakter terbang tersebut dapat dinilai dari perpaduan perangkat-perangkat di atas. Sebagai contoh, bila kita menginginkan burung dengan start terbang memutar, gaya pulang lurus, menanjak dengan langkah terbang pendek, dan ritme cepat, maka perangkat yang mendukung untuk mendapatkan burung dengan gaya terbang seperti yang kita inginkan, yaitu pilih burung dengan bahu pendek bulat dan tebal, kuat pada bahu dalamnya, tulang dada, pilih yang agak pendek dengan ujung sejajar atau agak masuk ke dalam. Bentuk tulang dada bulat atau gepeng juga bisa,
Pegangan kenyal dengan bulu ngapuk dipegang terasa ringan. Sayap agak melengkung dengan daun bulu sayap lebar dan tulang bulu jangan terlalu tebal, serta pilih burung dengan bulu ekor tebal mampat. Usahakan yang mempunyai bentuk ekor bengkuk dengan daya tekan ekor yang baik. Sebagai contoh lain, bila kita menginginkan burung dengan gaya start terbang lurus, arah pulang menanjak dengan langkah terbang panjang, ini biasanya yang disukai oleh pemain-pemain kolongan. Perangkat yang dapat kita pilih untuk mendukung semua ini antara lain: pilih burung dengan postur panjang dengan dada lebar berbentuk V atau bulat namun harus rapat. Pegangan disesuaikan, kita bisa padat, kenyal ataupun ngapuk. Di samping itu, pilih pula burung yang mempunyai bahu kuat berbentuk pipih panjang, tulang dada panjang, dan ekor berbentuk lurus ataupun ngawet 45 derajat juga bisa. Dua, perangkat yang mempengaruhi turun. Untuk perangkat yang mempengaruhi turun pada burung merpati dapat dibagi menjadi: A. Metil. Metil yaitu suatu gerakan dan kemampuan burung untuk mengawali manuvernya. Kemampuan yang satu ini menjadi salah satu andalan bagi merpati tinggian untuk selangkah meninggalkan lawannya. Adapun perangkat yang mempengaruhi yaitu kondisi mata dan leher. Shot awal. B. Shot awal yaitu suatu gerakan awal pada burung saat turun setelah metil. Pada kondisi ini ada burung yang punya kemampuan mendorong, hanya diam seperti batu, bahkan ada pula yang agak ngeleang. Sedangkan perangkat yang mempengaruhi yaitu bentuk dada, letak ujung tulang dada, bentuk tulang, dada, dan pegangan. Yang C. Shot tengah. Shot tengah yaitu suatu gerakan turun burung setelah shot awal. Dari sini dapat kita bedakan kemampuan burung dengan gaya dan kecepatan yang bermacam-macam, sehingga sampai saat ini telah dikenali istilah turun, diam, goyang, spin, terbang, gondol-gondol, dan lain sebagainya. Adapun perangkat yang mempengaruhi yaitu leher, bentuk dada, tulang dada, letak ujung tulang dada, pegangan, bulu, tekanan lepas bahu, tekanan dorong pinggang, serta kondisi pinggang, sapit udang, dan kondisi ekor. Sebagai contoh, burung dengan pegangan kenyal, bulu tebal ngapuk, bentuk dada V, tulang dada panjang berbentuk perahu dengan ujung tulang dada di belakang, pangkal bahu, postur badan agak panjang, pinggang rapat dengan ekor berbentuk jeprak mampat atau ngawat 45 derajat atau bengkuk, sapit urang berjarak sedang, maka burung akan mempunyai gaya turun diam, baik dari arah samping ataupun atas kepala. Bila ditambah dengan tekanan lepas bahu dan dorong baing, maka burung akan mempunyai kecepatan turun yang lebih baik. Namun, jika ada salah satu perangkat tidak mendukung, gaya turun pun akan berbeda. Misal, pinggang tidak rapat dengan ujung tulang dada sejajar, maka burung cenderung akan turun genjot dengan kasar. Jika pinggang kecil atau renggang dengan ekor berbentuk gunting, maka burung cenderung akan turun dengan gaya goyang-goyang. Jika pegangan padat rapat, postur pendek jantung, pinggang kecil rapat, ekor tumpuk, dan letak ujung tulang dada sejajar dengan pangkal bahu atau lebih di depan agak maju, maka burung cenderung akan turun dengan gaya spin sedikit memutar. Bila bentuk dada bulat atau O, postur pendek jantung dengan tulang dada pendek agak melengkung, maka burung akan turun dengan gaya diam dan baik hanya dari arah atas kepala. Bila turun dari samping, maka burung akan turun L dan tidak bisa masuk kolong.
Tentu hal ini akan sangat merugikan buat pemain kolong, tapi tidak berpengaruh untuk pemain tomprak dan lain sebagainya. Jadi intinya setiap perangkat satu dengan yang lainnya saling mendukung dan mempengaruhi pada kinerja burung. Yang D, shot akhir. Shot akhir yaitu suatu gerakan berupa dorongan atau tembakan ke arah betina setelah burung melakukan shot tengah, atau biasa disebut dengan istilah stud pada merpati balap. Perangkat yang mengeroi yaitu antara lain letak ujung tulang dada, tekanan lepas bau, pegangan, pinggang, capit udang, dan bulu ekor. Tiga, perangkat yang mempengaruhi kecerdasan. Adapun perangkat yang mempengaruhi antara lain bentuk kepala, mata, paruh, dan hidung. Memang untuk masalah kecerdasan, penggemar lebih menyukai burung yang tetuanya telah teruji kepintarannya atau trah. Banyak pula yang berpendapat kecerdasan sudah menjadi sifat bawaan dari ras-ras burung tertentu. Namun bukan berarti tidak mungkin kita berpegang pada perangkat-perangkat kepala yang dapat kita pelajari. Mengingat di negeri kita penyilangan burung merpati sudah semakin beragam dari berbagai jenis, baik dari ras Jawa, balap, endemik dari burung gresik, dan macam-macam burung yang lainnya. Dan burung-burung ras yang cerdas mempunyai ciri-ciri tertentu. Pastinya inilah yang harus kita pelajari mengenai perangkat kecerdasan terhadap keturunannya. Sebagai gambaran, mari kita lihat video berikut bagaimana cara menilai keturunan pada burung merpati. Nah, sebagai contoh ini burung player saya. Ini tipe mempunyai bentuk dada V dengan bentuk dada tenggek, kepalanya tikus ya, kepala tikus, lehernya sangat lemas, elastis, tidak kaku. Jadi burung ini mempunyai kemampuan metil yang bagus. Matanya juga mempunyai warna yang tua dengan pupil mengecil, agak menjorok ke depan. Dan yang ini adalah player kedua saya. Ini mempunyai bentuk kepala yang sedikit nonong, lehernya agak panjang, agak kaku, jadi kurang tipis sebenarnya. Ini untuk model kurang bagus, lebih bagus yang belok tadi. Dan bentuk dadanya O dengan bahunya ngeluntung, jadi burung ini tipe burung boros. Terlihat ya. Lantas apa sih yang harus kita pelajari dari perangkat-perangkat burung merpati ini? Jadi yang setelah disebutkan yang di atas tadi ya, yang sebelumnya, ini bak. Nah, ini bak, kalau saya nyebut bak, ini badannya, jadi sangat mempengaruhi terbang maupun turunnya. Untuk ekornya juga harus yang kencang kalau saya memilih. Ini untuk katurangan, untuk mertilnya tadi ya, dari mata, hidung, paruh, bentuk kepalanya, leher mempengaruhi. Kadang saya juga nyengel burung. Nah, ini kalau melet berarti betah terbang. Nah, untuk ujung tulang dadanya, ini untuk bentuk dada sangat mempengaruhi juga untuk gaya terbangnya. Kayak nundung, bak sangat berpengaruh. Kemudian untuk shot akhirnya, bagian belakangnya untuk pengereman juga harus istimewa, mulai dari pinggang sedikit bengkuk,
dibengkuk ya, ngawat, kalau segini ngawat 45 derajat, nggak terlalu bengkuk. Bentuk ekor juga sangat mempengaruhinya. Kita bahas di lain waktu untuk ke untuk semuanya. Sedangkan perangkat-perangkat bawaan yang juga dipercayai pada zaman dulu, namun ini kadang ada yang menyebutnya sebagai mitos ya. Burung yang memiliki nafas bagus dan mampu terbang tinggi dapat dilihat saat kita cengal atau tekan bagian atas batok kepalanya. Bila saat kita cengal burung menjulurkan lidahnya, maka burung mempunyai nafas bagus dan mampu terbang tinggi. Kalau saya pribadi, emang saya sudah kebiasaan, jadi emang biasa melakukannya. Namun sebenarnya ini fakta atau masih mitos, saya sendiri juga masih meragukannya. Yang selanjutnya yaitu burung dengan cenil besar. Burung dengan cenil besar dipercaya mempunyai mental turun yang bagus, dan sebaliknya burung dengan cenil kecil dipercaya mempunyai mental turun yang tidak baik. Dulu waktu saya bermain merpati rumahan, jadi ini mutlak karena saya lepasannya jauh, lepasannya lebih dari 3 km. Namun kalau untuk bermain merpati kolong, saya rasa ini tidak menjamin burung bercenil besar akan turun dengan baik dan bercenil kecil akan mempunyai mental yang buruk. Yang selanjutnya, burung dengan cenil double akan mempunyai daya terbang dan turun yang tidak stabil. Kadang mau terbang tinggi, kadang tidak. Kadang mau turun, kadang enggak. Begitupun dengan katurangan ini. Kalau waktu dulu bermain rumahan, sangat berpengaruh. Lepasan 3 km, burung dengan cenil double biasanya akan turun kelewar. Kadang mau dan kadang pun enggak. Dan itu fakta. Saya sudah mencoba Oke, sekiranya sampai di sini dulu saja bahasan tentang katuranggan burung merpati. Sebenarnya masih ada satu lagi, katuranggan warna. Itu akan saya bahas lain kali. Akan saya buatkan konten tersendiri, karena sebenarnya untuk katuranggan warna lebih banyak ke mitos kalau menurut saya. Jadi nanti akan saya buatkan konten tersendiri tentang katuranggan warna tersebut. Oke, sampai di sini dulu, sobat-sobat kolong mania. Pantengin terus channel saya dan kita belajar bareng. Salam hobi juta umat, salam spekulasi.